Sudah mulai kita rekod, Pak. Jadi siap Oke, dimulai setiap waktu. oke. Nah, misalkan jam jam 1 Bu Ila belum masuk, oke, panjenengan langsung mulai saja, Pak. Tadi merangkap moderator, pos membuka, pos penutup, dan semuanya. Ya mudah-mudahan nggak mati lampu ya pagi ini, saya di sekolah soalnya di Amin. di Ngerayen, jadi biasa sih langganan mati lampu. Ini juga saya pakai cateringan saya karena wifi sekolah agak lemot tadi, sempat terputus gitu. Ini pakai cateringan saya. Izin sebentar ya, 2 menit. Siap Bu Titis.
Bu Ila, halo. Bu Ila, halo Bu Ila. Tak tunggu neng, tak tunggu neng apa sih nanti kamu posisimu. Oh ya, tak tunggu depan lagi ya. Ya, Assalamualaikum. Bu Ira udah masuk, Pak? Sudah ada dari tadi, Pak, kata beliau. Ini saya panggil, belum ada respon. Ya, ini udah lewat 6 menit. Oke, oke, aja mulai aja pagi. Siapa? Saya mulai aja. Ya. Halo, Bila, saya ambil alih sebentar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Selamat datang di webinar Gigi Ponorogo yang bertajuk Mendidik Asik Tanpa Sanksi. Di hari ini adalah seri kedua dari rangkaian webinar kita dengan judul Kekuatan Komunikasi dalam Mendidik. Nah, agar webinar kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar, mari kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Guru hebat dimanapun Bapak Ibu berada. Halo, Pak Gi, mohon di mute dulu Pak Gi. Oke, jadi tidak bocor. Oke, Bapak Ibu, moto IGI adalah sharing and growing together. Dari moto ini, IGI tidak ingin. Terima kasih. Oke. Halo Pak Gi, mohon Sampai maaf. nyambi gini, Pak. Pak Gi, mohon maaf Pak Gi. Baik. Terima kasih Pak Gi. Betul. Ya, dari moto ini kami ingin mengatakan kepada banyak orang bahwa belajar itu sesuatu yang tidak akan pernah berhenti ya Bapak Ibu. Kita akan selalu belajar mulai dari kecil hingga mungkin kita akan di akhir hayat kita. Nah, Bapak Ibu, banyak bicara. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu, guys, supaya webinar kita hari ini berjalan lancar. Jadi nanti kita akan berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk presentasi. Setelah itu akan ada sesi tanya jawab yang nanti akan kita serahkan sendiri langsung kepada Ibu Titis. Oh ya, Bu Titis, siap ya Bu Titis? Insya Allah. Ya, lupa menyapa Bu Titis. Oke. Jadi nanti untuk sesi tanya jawab, biar kita serahkan sama Bu Titis apakah langsung mau menjawab atau kita kumpulkan dulu beberapa pertanyaan baru dijawab gitu ya Bu Titis ya. Ya, mungkin nanti 3-3 gitu aja, 3 pertanyaan jawab, 3 pertanyaan jawab gitu aja. Iya siap.
Dan untuk supaya sesi tanya jawab nanti berjalan teratur, maka kami harap Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan raise hand, kemudian baru mengutarakan pertanyaannya setelah kami panggil namanya gitu ya, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke sesi narasumber ada pantun dulu, Bu. Karena kan trennya berpantun ria, gitu ya. Izinkan saya membuka webinar ini dengan pantun. Ke pasar malam tidak lupa naik komedi putar. Pulangnya selalu beli es krim vanilla. Dengan semangat sharing and growing together, mari kita tingkatkan pendidikan di Indonesia. Baik Bapak Ibu, selamat sharing and growing together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Ibu narasumber. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Titis, forum saya berikan ke Bu Titis, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua, rekan-rekan baik yang di Ponorogo atau di Surabaya atau di kota lain ya. Di sini kita sama-sama sharing Bu ya, saya bukan mengajari, tapi kita sama-sama sharing. Karena begini kan, saya yakin guru-guru yang ada di sini, guru-guru yang berpengalaman semua, guru-guru yang hebat. Jadi saya sharing dengan sedikit ilmu yang memang saya punya. Jadi tentang komunikasi, di mana nanti kita akan masuk ke gimana sih komunikasi yang agak hipno gitu ya. Jadi nanti ada sentuhan untuk hypno communication-nya di sana. Gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Nah, saya memperkenalkan diri, nama saya Titis Catur Istiningrum. Saat ini saya praktisi pendidikan anak usia dini, yang saya kerjakan begitu, juga praktisi hipnoterapi. Jadi saya masih menjadi program partner di salah satu lembaga psikologi di Surabaya, yaitu Lascia Cita Pratama, di mana kami memberikan layanan psikologi dan manajemen sumber daya manusia di sana. Mungkin nggak usah panjang-panjang ya Pak Novan ya, kita bisa langsung masuk materi gitu ya, supaya nanti ibu-ibu, terutama ibu-ibu masih punya kesempatan untuk masak nanti kalau udah selesai begitu. Siap, Bu Titis, lanjut. Iya, terima kasih. Mohon izin, saya share screen ya. Ya. Baik, ini adalah kita berjudul kekuatan komunikasi dalam mendidik. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, kita pahami dulu sebenarnya komunikasi ini apa. Jadi komunikasi itu lebih gampangnya di sana ada komunikator atau sendernya, lalu ada komunikan atau receiver-nya. Itu yang pasti harus ada itu. Dari sender, dari komunikatornya, itu memberikan pesan atau melalui media atau secara langsung yang diterima oleh komunikan atau diterima oleh receiver yang kemudian akan direspon oleh dia. Respon yang kemudian memberikan umpan balik. Jadi yang kita harapkan komunikasi itu kan pasti dua arah ya. Ada feedback di sana. Jadi itu yang kita harapkan kita berbicara dengan terutama dengan anak-anak secara umum seperti itu. Tetapi di tengah-tengah itu pasti nanti akan ada distorsi atau gangguan-gangguan yang mungkin itu akan mengganggu atau menjadi pesan yang dikirimkan oleh komunikator tadi menjadi kurang lengkap atau tidak efektif, seperti itu. Nah, apa sebenarnya yang harus kita perhatikan ketika berkomunikasi? Dalam 15 detik pertama, yaitu first impression. First impression itu Bapak dan Ibu sekalian ketika kita masuk kelas atau ketika pertama kali ketemu saya nih tadi ya, bagaimana penampilan saya hari ini? Apa kesannya? Itu yang dilihat oleh mata. Kemudian bagaimana ekspresi saya, pancaran mata saya, bagaimana suara saya, gaya saat menyampaikan materi seperti itu ya, sikap, cara berjalan, bahasa tubuh ini nanti kita kupas satu-satu.
Kita kupas nanti sekalian kita dengan contoh-contoh dan diskusi nantinya. Mengapa disebut kekuatan dari komunikasi? Seberapa hebat sih komunikasi itu, seberapa kuat komunikasi itu? Jadi komunikasi yang bagus itu mempunyai efek hipnotik. Karena disampaikan secara persuasif untuk diterima oleh alam bawah sadar, sehingga dipahami dan diikuti dengan nyaman. Kalau kita sudah nyaman, anak-anak sudah nyaman, maka apa yang kita sampaikan itu akan tersampaikan dengan baik. Jadi dari komunikasi itu tadi dibaca oleh indera manusia, termasuk first impression tadi, penampilan, gaya bicara, ekspresi, pandangan mata, seperti itu akan terbaca oleh indera kita atau indera dari anak didik kita. Ini masuk conscious mind atau yang sering disebut sebagai alam sadar. Kemudian disimpan dalam unconscious mind. Ya, selanjutnya akan mengendap kembali di subconscious mind atau yang disebut dengan alam bawah sadar. Nah, ketika di sini sudah mengendap, maka akan menjadi belief, menjadi sebuah nilai, di mana nilai itu akan menjadi perilaku. Nah, ketika komunikasi kita negatif, maka perilaku yang diberikan ketika terserap, perilaku yang diberikan juga negatif. Ketika komunikasi kita positif, maka perilaku yang timbul juga ada positif. Jadi sebegitu hebatnya yang namanya komunikasi, di mana di dalamnya situ ada kata, ada bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya apa yang harus kita ketahui ketika kita berkomunikasi? Mungkin saya berapa persen di sini yang SMA ya Pak Novan ya? Iya, sini campur Bu, mulai dari PAUD mungkin sampai SMA SMK nggih. Oh ya, alhamdulillah. Jadi kalau yang dari PAUD dan dari ini tentunya akan berbeda-beda. Sebelum kita berkomunikasi, tentunya kita harus memahami audiensnya siapa ya, kita mau ketemu siapa ya, anak didik kita siapa yang di kelas itu. Makanya saya sampaikan di sini, ini karakter umum dari anak. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini semua sudah mengetahui karena sudah bertahun-tahun lah bertemu dengan ini. Tapi ini karakter umumnya. Jadi usia 4-7 tahun itu memang masa bermain. Ya. Atau kalau yang di bawah itu masih masa pengenalan. Ya, masanya masih bermain juga. Rasa ingin tahunya tinggi. Perkembangan bahasanya pesat. Pikirannya magis. Magis di sini yang dimaksud tuh mereka tuh masih dalam masa hayal, mereka masih suka sesuatu yang kadang-kadang takut dengan monster yang itu nggak ada dan lain sebagainya. Kemandirinya mulai meningkat. Jadi mereka sudah bisa ini mulai pakai sepatu sendiri, sudah tidak diantar orang tuanya sampai ke kelas, seperti itu sudah mulai mandiri lah. Kemudian pengembangan motoriknya sudah, dia kalau misalnya kalau berjalan dia juga sudah baik, tidak jatuh-jatuh, pengendalian motorik kasar dan halusnya juga sudah bagus, menulis juga sudah mulai bagus, seperti itu. Untuk anak usia 7-9 tahun. Nah, ini tidak jauh sebenarnya dengan anak yang TK, karena ini masa transisi TK. Jadi selamat untuk Bapak Ibu guru yang memegang kelas 1 SD, karena dibutuhkan juga kesabaran yang luar biasa, karena mereka masih transisi TK, di mana itu masih masa bermain sekali. Tetapi mereka kognisinya sudah mulai terbangun dengan baik, interaksi sosialnya juga lebih baik. Dan dia sudah tahu ini ada peraturan di sini, dia sudah mulai mengerti itu. Kemudian pengembangan identitas siapa saya, laki-laki atau perempuan, kemudian perubahan emosional, termasuk dia bisa mengendalikan diri. Wah, kalau di kelas saya sudah bisa mulai agak tenang nih, gitu. Beda dengan anak TK atau anak yang di bawah TK, anak KB, seperti itu. Lalu anak usia 9-12 tahun. Kenapa saya membedakan ini? Ini padahal usianya kan SD ya. Dari pengalaman saya, anak usia 9-12 tahun, itu mau masuk remaja belum, tapi jadi mereka masa-masa menuju ABG, jadi ABG-nya belum, disebut anak kecil juga nggak mau gitu, anak-anak seusia gini. Kemajuan kognisi pasti pengetahuannya dia akan lebih banyak, interaksi dan bahasanya akan lebih baik, pengelolaan emosi dan pemecahan masalah juga mengalami kemajuan.
Nah, perkembangan identitasnya yang semakin kompleks. Di sini jadi dia merasa bahwa siapa dia, gender, masalah gender jika dia sudah tahu. Lalu bagaimana dia bergaul, apakah dia diterima dengan teman sebayanya. Ini menjadi satu perkembangan identitas dan masalah sosial yang sering dihadapi oleh anak-anak. Ada aktualisasi di sana, mulai diterima dan lain sebagainya. Kemudian karakter umum remaja. Usianya 13 sampai 15 tahun. Perubahan fisiknya cepat ya, kita bisa tahu lah anak-anak mereka sudah mulai, kalau laki-laki sudah mulai agor, mungkin ya untuk suaranya ada perubahan suara, yang perempuan juga mulai mengalami perubahan secara fisik. Kemudian identitas pribadi juga berkembang, dia sudah punya mulai value nih, bahwa saya siapa gitu ya, dia sudah menampilkan bahwa diri saya ini apa, diri saya ini mau dikemanakan, saya mau orang itu berkesan seperti saya, berkesan kepada saya seperti apa gitu. Kemudian perubahan emosi yang signifikan. Biasanya anak-anak seperti ini mulai agak sensitif gitu ya. Karena identitas itu tadi mereka sudah mulai harus minta diakui, sudah nggak mau ini dianggap sebagai anak kecil. Perlakuannya kita akan sudah berbeda. Ada identitas gender di situ. Jadi sudah mulai nih kalau anak SMP, SMA sudah mulai tertarik, SMP ya ini ya, sudah mulai tertarik dengan lawan jenis karena dia sudah tahu gender identitasnya seperti itu. Kemudian peningkatan pengetahuan kognitif pasti. Usia 15 sampai 18 tahun itu adalah pematangan fisik. Jadi mereka sudah ini menuju dari remaja menuju ke dewasa, perkembangan identitas lebih lanjut. Ya, terus mereka sudah mulai berpikir nanti habis itu aku habis SMA mau kemana? Saya punya cita-cita apa? Saya punya keinginan apa? Ya, jadi mungkin keinginannya dia sama waktu dia masih kelas 1 SD akan berbeda. Artinya berbeda begini. Kalau kelas 1 SD, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi ini. Nah, ketika di usia SMA dia sudah mulai begini nih, dia sudah mulai realistis. Dengan kondisi seperti ini apa yang mau aku lakukan nanti? Aku mau jadi apa? Aku mau kuliah di mana? Seperti sudah mulai terpikirkan oleh mereka. Kemudian hubungan romantis yang lebih serius. Jadi ada yang mulai pacaran gitu ya. Tidak sekedar dia hanya tertarik saja, tapi mungkin mereka sudah ada yang mulai pacaran ya, mungkin murid-muridnya di sana banyak ya seperti itu ya, yang sudah mulai ada kedekatan dengan teman lama seperti itu. Pertimbangan moral dan seringkali stres ya, lebih baik stres dalam akademis dan sosial. Karena masih sama sebenarnya, karena remaja ini kan masih pencarian identitas. Jadi mereka masih juga sering galau, sering stres seperti itu. Begitu. Kemudian apa yang perlu kita pelajari lagi sebelum kita masuk berkomunikasi ya? Yang perlu kita pelajari dari anak didik kita yang di kelas atau yang kita sedang tangani itu adalah gaya belajar. Jadi kemana sih gaya belajar, kecenderungan gaya belajar dari masing-masing siswa? Gaya belajar di sini ada 3, ada visual, auditif, dan kinestetik. Auditif atau auditori ya, kita sering dengar itu. Kalau anak-anak yang visual, biasanya dia lebih suka menggunakan gambar. Jadi mereka tuh lebih suka sesuatu yang dilihat, misalnya grafik atau sesuatu yang berwarna. Untuk mengingat informasi ya, mereka cenderung lebih belajar lebih baik gitu dengan membaca gitu ya. Materi yang diilustrasikan dengan baik itu mereka lebih ini. Biasanya mereka memperhatikan, kalau di kelas tuh dia akan memperhatikan gurunya bicara, nggak terlalu banyak gerak ya di sana ya, sehingga dia, apalagi kalau itu menarik dia. Tetapi untuk anak-anak visual ini biasanya dia akan terdistraksi dengan sesuatu yang ada di depannya bergerak-gerak, sehingga kami selalu menyarankan anak-anak yang visual ini kalau di kelas itu duduknya jangan di dekat jendela, karena di situ banyak distraksi orang yang lewat seperti itu, dia akan terganggu dengan itu untuk anak-anak visual. Kemudian auditif ya, auditif orang yang gaya belajar auditif lebih suka belajar melalui pendengaran atau lebih suka dengan gaya pendekatan belajar yang ceramah seperti itu, atau rekaman audio. Kita bisa sih sedikit niteni lah, kalau anak-anak kita itu misalnya ketika kita menerangkan, dia tidak memandang kita, tapi dia memiringkan sedikit kepalanya. Jadi
oh ini berarti anak auditor. Kenapa? Dia sedang menajamkan pendengarannya dengan apa yang kita sampaikan kepada dia. Jadi kalau ada yang kok nggak lihat saya ya ketika saya menerangkan, ya dia kok meleng gitu. Tapi dia memasang telinga seperti ini. Kemudian ketiga, kinestetik. Nah ini anak-anak yang selalu bergerak biasanya, nah ini kalau masih SD, masih ini biasanya udah yang dia jawil temennya, yang kakinya goyang-goyang dan lain sebagainya. Ini anak-anak seperti ini biasanya anak kinestetik. Dia lebih suka belajar melalui pengalaman langsung atau aktivitas fisik. Jadi mereka lebih suka praktek. Kalaupun diterangkan gurunya, itu dia mungkin memperhatikan, tetapi tidak duduk tenang, tangan dilipat seperti itu. Tapi dia lebih nggak tahu kakinya digerak-gerakkan, pulpennya digoyang-goyangkan, seperti itu. Tetapi tidak usah khawatir karena ini kan kecenderungan ya. Artinya kecenderungan itu tidak hanya satu gaya belajar yang dimiliki oleh seorang anak. Bisa jadi mereka adalah visual kinestetik atau auditif visual dan lain sebagainya. Dan mungkin ini akan lebih bisa terlaksana, lebih bisa kita gunakan atau harus diperhatikan adalah pada masa TK. Karena pada masa TK ini kan mereka ini masih operasional ya, mereka masih dalam arti pikiran mereka masih pikiran yang menuju ke abstrak, dari konkret ke abstrak. Jadi untuk mendekati mereka supaya mereka perkembangannya bagus di masa-masa golden age-nya, gaya belajar ini kita perhatikan. Sehingga kita ngikutin dia. Kalau anak visual, saya harus memberikan materi seperti ini. Kalau anak yang kinestetik, pendekatan saya yang seperti ini. Anak auditif, pendekatan saya seperti ini. Sifatnya personal. Tetapi ketika dia masuk ke SD, dia sudah tahu aturan, sudah paham dengan kondisi, itu biasanya mereka bisa mengendalikan. Sehingga tidak terlalu mengganggu ya. Begitu. Sehingga bisa secara umum itu kita lakukan. Yang menjadi penting kita perhatikan pada gaya belajar ini adalah bisa membuat untuk modifikasi dalam pembelajaran, misalnya dengan base project, atau berarti base project itu yang mengakomodir ini semua. Dan kalau untuk anak yang sudah SD, SMP, SMA, untuk mengetahui mereka secara mudah ya, apakah mereka auditif atau mereka visual, itu bisa dengan pengamatan atau bisa dengan pertanyaan-pertanyaan ringan. Misalnya begini, contoh pertanyaan ringan untuk mengetahui gaya belajar adalah begini. Siapa sih yang suka ke gunung? Misalnya seperti itu. Ada beberapa anak yang angkat tangan misalnya. Apabila dia menjawab atau jawaban yang ada itu dia bilang, saya suka ke gunung karena pemandangannya bagus. Yang lainnya menjawab, saya suka ke gunung karena udaranya segar. Yang lainnya, saya suka ke gunung karena banyak suara burung berkicau. Nah, itu sudah menjadi satu tanda gitu loh. Oh, berarti ini adalah visual yang karena dia suka pemandangannya, berarti yang suka suara burung-burung tadi adalah anak auditif. Dan untuk yang saya suka karena sejuk, dia merasakan, berarti adalah anak kinestetik. Kecenderungannya seperti itu. Itu cara mudah untuk mengetahui. Sehingga nantinya ketika kita membuat kelompok-kelompok kerja untuk anak-anak, itu bisa untuk tugas-tugasnya itu yang memfasilitasi itu semua gaya belajar mereka. Begitu. Nah, yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi, ya kalau tadi kita sudah membahas yang pertama tadi the first impression. Di sana ada bahasa, yang pertama adalah bahasa nonverbal. Ketika kita bicara dengan anak-anak, itu pasti tidak hanya kata kan, pasti ada bahasa nonverbal kan. Pada first impression itu adalah bahasa nonverbal. Jadi bagaimana sikap kita ketika kita masuk kelas pertama kali untuk pertama, nah bagaimana di penampilan kita? Sesuai nggak penampilan kita dengan audiensnya kita? Seperti begitu. Jadi ketika kita saya masuk ke kelas saya yang isinya anak umur 4 tahun, begitu ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, saya masuk, saya nggak mungkin mengesankan kepada mereka bahwa saya adalah seorang yang profesional dan lain sebagainya. Saya mengesankan diri saya sebagai seorang ibu. Bahasa nonverbal saya adalah bahasa yang seperti seorang ibu, seperti seorang pengasuh. Sehingga untuk itu saya memberikan menyapa mereka dengan bahasa nonverbal, hai, seperti itu. Jadi
senyum, mungkin saya senyumnya lebih lebar. Saya gunakan baju yang mungkin sedikit berwarna atau banyak colorful sih nggak apa-apa, tetapi tidak terlalu mencolok, seperti itu. Itu yang untuk anak TK. Tapi tidak mungkin itu kemudian saya lakukan, saya terlalu senyum terlalu lebar, itu ketika saya masuk ke kelas SMA. Ya, bisa dibayangkan ya kalau misalnya ini ibu guru di sini yang mungkin masih baru, cantik seperti itu, lalu dengan make up yang lumayan, pakai bulu mata, misalnya masuk ke kelas yang isinya anak SMA kelas berapa, kelas 11 ya, misalnya seperti itu. Wah, ini pasti akan anak-anak terus ditraksi dengan itu, bukan menjadi kesannya bukan menjadi seorang guru. Nah, ini adalah bahasa-bahasa nonverbal yang bersifat ditangkap oleh panca indera tadi, ditangkap oleh mata. Karena sebagian besar first impression itu pada penampilan itu ditangkap oleh mata. Itu. Kemudian yang kedua, pemilihan kata. Pemilihan kata yang pertama karena kita mengajar, karena kita mendidik, pemilihan kata itu yang kita sampaikan harus jelas. Harus jelas, ya. Usahakan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang negatif. Harus jelas memilih katanya. Nah, ini akan mengiringi untuk bahasa nonverbal tadi ketika kita menyapa. Selamat pagi anak-anak. Mungkin ini akan diberikan ketika saya masuk ke kelas anak TK. Ketika saya masuk ke kelas yang SMP misalnya, saya cukup bilang, selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Seperti itu, dengan bahasa nonverbal dan pemilihan kata yang tepat. Kemudian time predikat. Time predikat itu dilakukan ketika kita sudah masa mengajar, ini sudah masa berkomunikasi anak dalam kelas. Jadi time predikat itu kita menjelaskan waktu, kapan, misalnya kita bercerita. Bercerita itu tentang kemarin saya, gitu ya. Saya membeli buah. Ini untuk pengantar misalnya, pengantar. Hari ini, nah itu. Seperti itu. Jadi hari ini saya mengajak kalian, apabila kita ingin menyampaikan sebuah afirmasi positif, time predikat ini juga harus dijelaskan. Hari ini saya tahu kalian hebat, hari ini kalian akan belajar, kalian akan menjadi anak yang rajin belajar. Atau selesaikan tugas ini besok dan kalian akan mendapatkan apa, seperti itu. Jadi ada time predikat ini untuk kunci, jadi kunci sebenarnya ini. Jadi kalau biasanya ini digunakan untuk kalau kita afirmasi positif. Hari ini kamu akan menjadi anak yang hebat sampai seterusnya. Itu namanya kunci, sehingga anak-anak itu ada yang masuk di afirmasi positifnya, oh iya saya hebat, oh iya saya, itu merasa dihargai dia. Dia akan merasa dihargai dengan time predikat itu kita kunci mulai hari ini. Jadi tidak ngambang. Tidak ngambang. Juga ketika kita menyampaikan seperti ini. Pulang dulu ya. Pulangnya dulu atau sekarang? Mari kita pulang, itu jauh lebih baik. Kita pulang sekarang, itu jauh lebih baik daripada pulang dulu ya, dulu atau sekarang. Nanti ya, nanti itu tidak jelas. Kalau kita ngomong sama anak-anak, terutama anak TK, anak SD, nanti ya, Ibu akan terangkan, nanti itu kapan, seperti itu. Jadi ini yang perlu time predikat. Cause effect, jadi ada sebab akibat. Apabila saya melakukan ini, maka akan terjadi ini. Ini bisa untuk menjadi sebuah lahan diskusi untuk anak-anak, sehingga ketika ada cause effect, itu anak-anak bisa merasakan juga nih, oh ya berarti kalau cause-nya seperti itu, efeknya seperti ini ke saya ikut merasakan. Nah ini yang diperlukan, sehingga ada bonding. Kemudian trust signal recognition. Jadi trust signal ini begini ya, kalau dalam, ini tadi kan saya sudah jelaskan di sini, ada namanya conscious mind atau menyimpan data. Nah, dari sini, dari first impression dan lain sebagainya yang ada di sini nih, maka akan disimpan di sini. Ini adalah masa trans. Kapan masa trans itu? Ini pada saat reticulum activity system-nya terbuka, sehingga semua informasi akan masuk. Nah, setelah itu akan tersimpan di subconscious mind. Di sini kondisi anak harus benar-benar nyaman, harus benar-benar kita diterima dan mereka sudah trust dengan kita. Itu yang
Dimaksud dengan trend signal recognition. Konsistensi, nah ini sangat diperlukan. Konsistensi itu jadi hari ini kita seperti ini ya besok juga kita ulangi seperti itu, terutama untuk masalah disiplin. Konsistensi ini sangat diperlukan. Selain itu juga kemampuan dari penyaji, dari guru untuk menyampaikan dari knowledge yang dia tahu. Jadi harus tahu dulu knowledge-nya. Saya yakin di sini semua sudah paham dengan knowledge masing-masing ya, seperti itu. Kemudian ini adalah langkah-langkah dalam melakukan komunikasi. Yang pertama adalah niat dan motivasi dalam diri. Jadi apa nih, kalau kita sudah lihat nih, saya mau berkomunikasi, saya mau menyampaikan mata pelajaran bahasa Inggris misalnya, seperti itu. Atau saya mau menyampaikan pelajaran matematika misalnya, seperti ada niat. Audiens saya seperti ini, saya baca. Berarti kalau saya masuk ke anak SMA, saya harus seperti ini nih. Saya harus bersikap seperti teman, lebih seperti teman. Tetapi saya juga harus memegang otoritas saya supaya anak-anak disiplin. Tapi saya harus masuk, mereka harus trust saya sebagai teman. Ini adalah motivasi dalam diri dulu. Kemudian pacing atau menyamakan posisi gerak tubuh. Ini sering atau ada yang menyebut sebagai building rapport. Ya, building rapport ini adalah menyelaraskan, jadi menyamakan persepsi dulu. Supaya kita diterima itu kan menyelaraskan persepsi ya. Kalau untuk anak-anak yang masih TK ya kita bisa kan bertingkah seperti anak TK dulu. Oh iya, wow, ada apa di sana ya? Seperti itu. Di sana Bunda melihat ada seperti ini, misalnya seperti itu. Lalu untuk anak-anak yang sudah lebih besar ya, anak yang lebih remaja, itu kita pacing untuk menyamakan posisi. Jadi kita bisa mengamati apakah mereka sudah trust dengan kita untuk kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu leading yaitu menyamakan posisi gerak ya. Kita kan pasti bergerak ketika kita menyampaikan. Ya saudara, ya anak-anak, hari ini saya gerakan-gerakan tangan kita amati mereka. Apakah ada yang kemudian mereka mulai menirukan, misalnya ketika kita bergerak ke kanan, mereka mulai mengikuti matanya kita ke kanan. Nah, ketika kita bergerak ke kiri, seperti itu. Jadi misalnya kemudian kita berikan bisa juga berupa ice breaking ya. Hai, siapa yang angkat tangan? Hai, yang hari ini sudah makan angkat tangan. Seperti itu. Jadi kemudian itu untuk menyeragamkan, untuk kita masuk ke dunianya dia, seperti itu. Persepsinya sama. Nah, ketika kita sudah mulai melihat kesamaan-kesamaan itu, mereka sudah mulai mengikuti kita, itu tandanya mereka sudah trust dengan kita. Nah, ketika kita sudah trust dengan kita, masuklah kita untuk meliding mereka, mengikuti apa yang kita mau, tugas apa yang kita berikan, tanpa mereka merasa terpaksa. Sehingga kalau mereka, oh iya, kan dia sudah nyaman, dia, oh baik, silakan dikerjakan, dia akan mengerjakan dengan senang, seperti itu. Lalu jangan lupa ketika dalam pengerjaan itu, mereka gunakan kata-kata positif, sebaiknya hilangkan kata-kata yang sifatnya negatif. Misalnya kata jangan mencontek ya. Justru itu memberi dorongan untuk mereka mencontek seperti itu. Jangan lari-lari ya untuk anak-anak yang kecil-kecil itu. Jangan lari-lari ya, mereka lari-lari seperti itu. Jadi gunakan kata-kata yang positif. Jalan aja. Berhenti, yuk berhenti silakan, atau kerjakan dengan kemampuan kalian sendiri. Silakan bekerja masing-masing. Itu gunakan kata-kata positif. Lalu berikan pujian. Nah, untuk pujian ini tentunya berbeda dari setiap tahapan, itu pasti akan berbeda. Yang jelas dengan pujian itu, ya terima kasih, saya tahu kamu bisa. Kalau kita melihat dia mulai cemas, dia tidak bisa atau tidak percaya diri, ya saya tahu kamu bisa. Seperti itu. Lalu ketika tapi pujiannya tidak berlebihan. Kata terima kasih itu juga sudah merupakan sudah merupakan apa ya kalau kita bilang ya, sudah merupakan hadiah gitu loh buat mereka, sehingga untuk mereka membangun diri mereka menjadi lebih baik begitu. Terima kasih kamu sudah mengerjakan. Ya, kamu hebat. Dan menjadi lebih hebat lagi ketika kamu mengerjakan yang ini.
seperti itu. Itu terutama untuk anak-anak yang mereka memang suka tantangan seperti itu. Kemudian modeling atau memberikan contoh. Nah, inilah pentingnya modeling bukan hanya dilihat dari gaya kita tadi, gaya bicara, suara, dan lain sebagainya. Bukan hanya dari situ, tetapi juga kemampuan kita menyampaikan sesuatu, gitu loh, menyampaikan matematika misalnya dengan menarik, itu akan menjadi modeling ditiru sama mereka. Itu memberikan contoh. Kemudian yang paling penting juga amati feedback. Apakah perilaku yang kita dapat, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu. Terima kasih. Demikian materi hari ini. Kita bisa langsung masuk ke sesi diskusi. Luar biasa Bu Titis materinya, menarik sekali. Jadi tambahan ilmu buat kita semua. Jadi bagaimana menghadapi anak didik kita di sekolah dari berbagai macam tingkatan tadi, mulai dari PAUD ya Bu Titis ya sampai SMA SMK, kita bisa mungkin mengatur gaya komunikasi kita sesuai dengan tadi Bu Titis bilang siapa sih audiensnya kan gitu ya, karena setiap audiens mungkin akan memaknai apa yang dilihat secara berbeda seperti itu, sesuai dengan tadi perkembangan psikologinya ya Bu Titis ya, dari mulai PAUD sampai perkembangan psikologi dan perkembangan pikiran. Kemarin kan materi sesi 1 ya, perkembangan pikiran seperti itu. Iya. Iya. Iya, dan kemudian tadi juga ada gaya belajar ya Bu Titis ya, ada visual, kemudian ada auditori, kemudian ada kinestetik ya. Mungkin satu anak mungkin ada di satu gaya belajar, tapi juga mungkin ada juga ya Bu Titis, satu anak itu bisa lebih dari satu gaya belajar ya. Kebetulan saya punya pengalaman begini, ada murid dulu cowok, dia itu senengannya itu pindah-pindah duduk gitu, pindah-pindah duduk, kadang main gitar gitu pada saat saya belajar gitu kan. Tapi luar biasanya ketika ulangan itu dia 90-an, 90 gitu ya, 80. Jadi tidak pernah di bawah 80, rata-rata 90. Dan itu tidak mencontek Bapak Ibu. Dan saya pikir mungkin itu adalah contoh anak yang double gaya belajar ya Bu Titis ya. Jadi kinestetik ya iya, karena dia juga tidak bisa diam, selalu pindah-pindah duduk, pindah temannya. Saya cuma bilang, silakan kamu boleh pindah duduk, boleh main gitar, tapi satu hal, tolong tidak mengganggu temannya yang ingin belajar seperti itu. Sehingga dia pindah-pindah kemanapun saya tidak larang begitu. Terus kemudian juga dia senang ngomong, tapi dia juga bisa mendengarkan dengan baik ketika saya menerangkan. Jadi mungkin gaya belajarnya dua ya Bu Titis itu ya berarti ya, kinestetik dan auditori ya. Ya, sebenarnya manusia itu mempunyai semua gaya belajar itu, tetapi kecenderungannya dia di mana. Jadi, misalnya saya sendiri nih orang yang visual kinestetik. Jadi kalau Pak Novan kenal saya orangnya nggak pernah bisa duduk diam, anteng seperti itu. Tetapi saya akan terganggu ketika saya bekerja ada orang seliwar-seliwur di depan saya, karena saya orang visual. Tapi kalau ada musik, ada apa, itu nggak ada masalah buat saya. Oke. Berarti tergantung lingkungan juga ya Bu Titis ya. Lingkungannya seperti apa, maka gaya belajarnya bisa berubah gitu ya. Gaya belajar itu karunia ya. Jadi kemungkinan tidak berubah, tetapi bagaimana yang cenderung yang mana? Kalau saya lebih cenderung di visual seperti itu. Oh gitu. Mana yang mendominasi begitu ya? Dominasi, betul. Baik Bu Titis, ini kayaknya Bapak Ibu Guru udah nggak sabar untuk bertanya. Ini sudah ada raise hand. Ibu Tating ya, ini Ibu ya. Silakan Ibu, kalau ingin mengajukan pertanyaan bagi yang lain bisa di chat juga boleh, silakan. Silakan Ibu atau Bapak Ibu ya, Ibu Tating ya, silakan Bu. Halo Bu Tating, masih unmute. Halo Bu Tating, silakan. Mungkin belum dipencet itu unmute-nya, mic-nya. Masih belum ada suaranya. Baik, di kolom chat juga ada ini Ibu Siti Juleha, monggo Bu. Kalau mau tanya langsung tanpa di kolom chat silakan.
Iya, maaf Bu Titis mau bertanya, bagaimana cara membedakan anak yang gaya belajarnya yang aktif sama yang hiperaktif gitu Bu Titis. Kalau misalkan kan ada temen sekelasnya itu duduk bersamaan deh. Yang satunya itu anaknya itu agak pendiam, dia itu belajarnya lebih fokus, tidak bisa kayak ada yang terganggu sedikit. Sedangkan teman yang satunya itu anaknya sangat hiperaktif. Dia itu suka sekali mengajak ngobrol, terus ngajak bercerita, terus ngajak bermain. Sedangkan teman yang satunya ini akhirnya terganggu. Bagaimana cara mengatasi cara belajar anak yang berbeda dalam satu tempat duduk seperti itu pun. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Terima Siti kasih. Juleha. Bu Titi sih langsung jawab apa dikumpulkan dulu? Langsung saja, bagaimana? Langsung saja boleh ya. Iya, silakan Bu Ya. Titi. Jadi kalau kita bicara tentang anak yang aktif dan anak yang hiperaktif, nah ini yang mungkin perlu diluruskan. Seringkali kita sebagai orang tua atau sebagai menganggap anak yang aktif itu adalah hiperaktif, padahal hiperaktif sendiri itu adalah gangguan. Jadi pernyataan hiperaktif itu hanya bisa dikeluarkan oleh psikolog atau seorang dokter tumbuh kembang anak. Seperti itu. Jadi kita hanya tahu gejalanya ini. Biasanya kalau hiperaktif itu hitungan duduknya detik seperti itu. Dia karena ada gangguan itu. Apakah dia autistik dan lain sebagainya. Karena ada gangguan, ADHD biasanya seperti itu. Itu kalau hiperaktif. Dan yang boleh menyatakan hiperaktif itu adalah mereka yang memang bidangnya ya, misalnya psikolog atau dokter tumbuh kembang anak di sana. Kemungkinannya tuh aktif sekali. Anaknya itu bisa seperti itu. Nah, aktif itu anak-anak seperti ini Bu Julaiha biasanya adalah anak-anak yang satu, dia pasti anak kinestetik biasanya. Karena dia suka bergerak. Nah, mungkin sebelahnya adalah anak yang visual. Terus karakternya anak yang melankoli. Jadinya satu sama yang satunya ini sudahlah dia gaya belajarnya kinestetik, anaknya anak yang koleris pula, yang satunya adalah anak yang melankoli, gaya belajarnya visual, jadi diem anaknya seperti itu. Sukanya di ceramai itu dijadikan satu dalam satu tempat duduk. Saran saya Bu Julaiha, duduknya dipisah dulu. Terus kita harus tahu nih anak tadi yang aktif banget itu tadi kenapa? Biasanya mereka gini, anak ini biasanya ada yang pinter. Jadi gini, dia tuh udah mengerjakan sebentar, selesai, terus dia nggak ada kerjaan. Ngapain dong kalau nggak ada kerjaan? Dia akan ganggu temennya. Nah anak seperti ini kasih tantangan lagi Bu, kasih kerjaan lagi. Tapi tuh kerjaannya tuh sifatnya ketika kita menyampaikan pekerjaan itu kepada dia, yuk kamu bisa, anak hebat kok bisa. Jadi dia juga diberikan pujian dan motivasi seperti itu. Nah, anak-anak seperti ini memang harus difasilitasi Bu, karena kalau dikerjakan dalam pekerjaan yang sama, dia selesai, teman yang belum selesai, wah ini memang dia akan mencari kesibukan yang lain. Makanya kalau di PAUD ya Bu, ya di TK ada namanya sudut aman itu ya, sudut pengaman seperti itu. Seperti itu sih, terima kasih. Gimana Bu Jula? Iya, sampun cukup jelas insya Allah. Tenun. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Juleha. Iya, tadi Bu Titis bilang bahwa sebetulnya anak yang aktif di kelas itu belum tentu hiperaktif ya, dan guru tidak boleh atau sekolah juga tidak boleh langsung memvonis itu hiperaktif ya Bu Titis ya, karena ya kita hanya mengasesmen, karena ada checklist gitu ya. Oh anak ini kok tanda-tandanya begini ya. Jadi saya pun sebagai seorang pendidik ini tanda-tandanya begini ya. Meskipun dugaan saya itu biasanya benar karena berdasarkan pengalaman ya. Tapi saya tidak boleh mengetok anak ini pasti anak yang autistik, anak ini pasti ada ADHD dan lain sebagainya. Nggak bisa, saya harus minta kepada psikolog atau dokter tumbuh kembang untuk mengadakan cek untuk itu. Setelah ada benar-benar ada, oh iya ini ADHD. Oke, berarti kalau misalkan ada kayak anak gejala-gejala hiperaktif itu kan biasanya kan ada gejala-gejalanya gitu. Iya. Ya, kalau misalkan itu sesuai ada, kita nggak bisa langsung menjustis itu anak hiperaktif. Jadi kita harus menyarankan untuk ke psikolog atau ke dokter atau gimana gitu Bun. Iya, sebaiknya begitu. Supaya kita bisa mendapatkan kepastian tentang kondisi anak itu. Jadinya nanti ketika kita menangani dia, biasanya anak-anak seperti itu kan nanti butuh terapi tambahan ya. Butuh terapi tambahan. Nah, supaya nanti ada keselarasan. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan anak ini sehingga kita di sekolah juga bisa
menyampaikan atau memperlakukan dia sesuai dengan treatment yang sesuai begitu. Tapi untuk tingkatan sekolahnya, apakah dia bisa digabung jadi satu dengan anak yang normal biasanya, atau ada sekolah khusus atau gimana, Bun? Tingkatan ya, kalau inklusif bisa, tetapi memang harus ada tingkatan atau ada shadow teacher. Lalu apabila tidak ada shadow teacher, misalnya tidak dalam sekolah tidak ada shadow teacher, nggak apa-apa. Tetapi anak ini kita mau apa ini? Mau apain dulu nih? Jadi kita tidak bisa full, oh anak ini harus sama dengan yang lain misalnya. Tidak bisa, karena misalnya anak ini mengalami sesuatu yang berbeda dengan temannya. Ya sudah, berarti kita harus fokuskan dia kepada apanya dulu nih, kepada sosialnya. Berarti dia harus untuk emosionalnya itu kita tanggulangi dulu di situ, yang supaya dia bisa bergabung dengan teman-temannya. Nah, yang lain-lain itu harus kerjasama dengan pihak-pihak yang lebih memahami itu gitu. Karena kalau memang sekolah tidak punya sarananya atau tidak punya psikolog yang ada di sekolah. Baiknya, terima kasih Bu Titis. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sudah jelas jelasnya ya. Ya memang di sebagian TK atau PAUD masalah hyperaktif itu mungkin sering ditemui ya Bu Titis ya. Bukan hyperaktif, sebetulnya anak yang aktif. Kita tidak Anak boleh. yang aktif. Iya betul. Cuma kadang-kadang kita tuh nggak biasa, Pak, apalagi aduh anak ini, sehingga kita bilang oh ini pasti aktif ini gitu. Iya betul. Berarti apalagi kita kalau di rumah orangnya kalem-kalem gitu ya, tiba-tiba dia datang dengan seperti itu. Nah ya kadang-kadang bapak ibunya kalem, tiba-tiba anaknya aktif gitu ya, aktif, kemudian dibilang hyperaktif. Oke, berarti kita tidak boleh langsung mengatakan itu hyperaktif ya Bu Titis ya, karena yang berhak mengatakan itu adalah pakarnya ya, yaitu psikolog maupun tadi dokter tumbuh kembang anak. Jadi kita hanya bisa mengatakan aktif saja atau sangat aktif gitu ya, sangat aktif, sehingga kalau ada ciri-ciri itu ya disarankan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau anak tumbuh kembang dokter tumbuh kembang anak gitu ya Bu Titis ya. Betul. Biasanya seperti itu pinter-pinter. Oh gitu ya. Biasanya karena mereka itu lompatannya lebih tinggi dari teman-temannya, sehingga temennya udah selesai, dia belum selesai, akhirnya ada yang seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, yang lain mungkin kalau ada pertanyaan silakan raise hand atau mengetik di kolom chat, silakan. Sambil menunggu Bu Titis ya bagi cerita sebentar ya Bu Titis ya. Saya dulu pernah masih di Surabaya itu, saya punya kenalan, kebetulan beliau punya anak autis gitu kan. Autis, tapi saya luar biasa kalau melihat beliau itu, bapak-bapak sih, teman saya bapak-bapak luar biasa begitu supportnya. Jadi dia sabar, hanya suatu saat ketika dia mengajak anaknya ke toko buku, gitu ya, salah satu mall begitu, tiba-tiba ketika dia sedang mencari buku, kok anak saya nggak ada gitu ya. Dia cari, ternyata anak itu berhenti di satu satu bagian buku komputer waktu itu Bu Titis. Itu anaknya masih SD kalau nggak salah. Di buku bagian komputer dia langsung diam di situ. Yang biasanya dia aktif itu tiba-tiba dia diam. Terus bapaknya tahu bahwa oh anak saya ini ternyata punya fokusnya di IT ya, komputer. Nah semenjak saat itulah kemudian anaknya itu didorong untuk banyak membaca buku-buku komputer IT waktu itu. Nah sampai akhirnya dia diikutkan lomba dengan mahasiswa ITS. Waktu itu ITS mengadakan lomba IT komputer lah. Anaknya diikutkan, tapi bapaknya memang tidak targetnya menang atau kalah, tapi dia hanya ingin mengasah anaknya ini yang tadi autis. Ternyata kata teman saya bahwa autis itu tetap kok sebetulnya bisa aman ketika dia sudah punya satu fokus gitu. Ketika kita sudah menemukan satu titik fokus apa gitu, dia akan tenang gitu ya Bu Titis ya. Iya, kalau autis ini kan dia ada gangguannya di interaksi sosial ya, sehingga dia mungkin kalau dipanggil dia nggak nengok, dia seperti itu. Tetapi anak-anak autis ini seringkali dia tuh kan fokus pada satu hal, dan kelihatan nih kalau masih kecil biasanya dia kelihatan kalau satu yang bersinar misalnya, dia akan lihat itu terus, atau dia ngikutin kipas angin yang muter-muter seperti itu. Jadi dia hanya fokus pada satu hal. Nah disinilah orang tua yang perlu menggali
dia mau kemana nih. Jadi jangan diberikan banyak hal. Jadi benar sih Bapak, benar ketika mengatakan ketika anaknya suka dengan satu hal, oh itu komputer, ayo digali. Karena dia kalau udah gali itu sampai dalam digali itu. Untuk anak autistik itu. Seperti itu. Kalau kita kasih yang terlalu multi, dia nggak fokus. Itu masalahnya. Nah, untuk orang-orang yang punya anak autis, banyak sekali. Mungkin Pak Novan juga pernah kenal Bu Boni itu yang Aden itu sekarang sudah jadi, dia sudah lulus kuliah, sudah jadi chef, seperti itu ya. Jadi, luar biasa. Dia punya bisnis makanan ya, seperti itu, dia masak. Autisnya hilang ya? Enggak lah, tetap tidak hilang gitu. Tapi artinya dia mampu mandiri gitu. Itu karena memang treatmentnya, yang penting treatment orang tua itu yang itu karunia luar biasa. Ya, baik, baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya silakan raise hand. Tadi kalau Bu Julaiha dari TK ya Bu ya, dari tingkat TK ya, mungkin dari yang tingkat TK. Iya, mungkin yang dari SD, SMP atau SMA, SMK, silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait bagaimana kita berkomunikasi yang efektif terhadap peserta didik kita. Gitu. Monggo silakan. Mungkin ada pengalaman yang butuh di sharing, silakan. Baik, sambil nunggu ya Bu Titis ya, saya ini saya tertarik dengan tadi kan Bu Titis praktisi hipnoterapi ya, hipnoterapis gitulah ya. Nah sekarang tentunya Bu Titis punya keahlian lah ya, keahlian untuk menggunakan hipnoterapis. Nah bagaimana Bu, ada nggak kiat-kiatnya yang simpel saja lah ya kepada kita Bapak Ibu guru di sini, bagaimana atau mungkin ada kata-kata yang seperti apa sih yang sebenarnya bisa kita pakai, kata-kata simpel yang bisa kita gunakan supaya anak itu bisa patuh gitu, karena di dunia yang sekarang sudah serba IT ya, di mana setiap anak itu sudah hampir punya Android ya, punya handphone lah, bahkan anak TK sendiri kalau pulang mesti kan yang dicari handphone. Nah ini kan tentunya akan memberikan dampak terhadap karakter anak itu sendiri, kan itu ya. Seringkali kita sebagai orang tua juga sampai bingung, kita sudah ngomong halus gitu ya, sudah ngomong halus juga tidak didengar. Kita ngomong bentak juga katanya, kalau bentak kata psikolog juga tidak boleh, kata akan ada beberapa sel-sel otak yang akan mati begitu kan kalau kita bentak anak, sehingga kita sebagai orang tua atau sebagai guru di sekolah kan juga serba salah gitu ya. Jadi kalau mau kita bentak juga katanya seperti itu, secara psikolog juga tidak baik terhadap sel-sel otak kita, akan katanya bisa ribuan sel mati kalau ketika anak dibentak seperti itu yang saya tahu. Tapi satu sisi ketika kita ngomong secara halus pun, anak atau peserta didik itu juga tidak bisa Bu kemudian patuh gitu ya atau mendengarkan omongan kita. Nah ini Bu Titis sebagai hipnoterapis gitu ya, kira-kira ada nggak kiat-kiat yang simple, yang sederhana, yang kita semua yang hadir di sini bisa kita terapkan di sekolah, mulai dari tingkat TK tadi Bu Julaiha sampai saya tingkat SMA. Silakan Bu Titis berbagi ilmunya. Iya, sebenarnya kalau kata dari hipnoterapi itu adalah kata yang mudah, yang sederhana, yang mudah diserap oleh otak kita, sehingga kita gampang untuk yang tadi sudah saya terangkan, itu kita gampang untuk mengingat itu, seperti itu. Tetapi ini sudah menjadi kebiasaan sebenarnya. Semua orang juga sudah tahu ada kata-kata yang kita sebut sebagai kata ajaib. Kita sudah sering melakukan, tapi seberapa sering dan bagaimana cara melakukan. Ada yang namanya magic word, Pak Novan. Yaitu satu kata permisi, maaf, salam dulu ya, salam, maaf, terima kasih. Seperti itu. Jadi mohon maaf Bu Titis, diulang saya tulis. Oh ya. Yang pertama adalah kata permisi. Ya, permisi. Lalu salam. Maaf, tolong, dan terima kasih. Dan terima kasih. Ya, ini kata-kata sebenarnya kan setiap hari kita gunakan ya. Tetapi bagaimana kata-kata itu bisa mengkondisikan, bisa merubah perilaku seseorang itu. Ketika kita terbiasa mengucapkan permisi, kemudian anak-anak itu juga terbiasa mengatakan permisi, orang itu akan merasa dihargai. Jadi the magic word ini efeknya adalah yang pertama, orang menjadi dihargai.
Pasti orang merasa dihargai, orang merasa dirinya itu punya value atau punya nilai. Kemudian yang kedua, kata-kata ini tentu akan membuat suasana menjadi lebih nyaman. Membuat lebih nyaman sehingga antara pihak-pihak tadi yang dari komunikator, dari sender, dari receiver itu merupakan lebur gitu ya, lebur sehingga enak gitu loh kalau ngomong itu gayeng enak karena kata-kata ini adalah kata-kata yang baik gitu. Jadi untuk dihargai. Terus habis itu setelah itu kata-kata ini juga membuat anak-anak terbiasa berempati atau kita sendiri menumbuhkan empati kita. Itu coba begini sekarang. Kalau kita tiba-tiba datang masuk ke kelas tidak mengucapkan apa-apa, kita nggak mengucapkan apa-apa, tidak salam, tidak permisi gitu ya. Permisi sama salam mungkin bisa digabungkan jadi satu. Tiba-tiba kita duduk terus selamat pagi anak, langsung anak-anak buka buku matematika halaman sekian. Kan nggak enak kan? Tentunya nggak enak kan seperti itu. Tapi kalau kita menyapa dulu, selamat pagi, gimana keadaan? Masih hujan di luar atau bagaimana? Kita seperti itu. Itu kan enak kita ngomongnya. Suasana menjadi cair, itu salam aja sebenarnya. Sehingga anak-anak pun ketika ketemu kita dia nggak ngumpet ini, nggak ngumpet pura-pura nggak ngerti, ada gurunya lewat dia pura-pura nggak ngerti. Tetapi dia juga akan membalas salam. Kenapa? Karena modeling, pastinya ada modeling dari kita. Kemudian yang kedua adalah kata tadi permisi itu sejenis sama salam ya. Yang kedua adalah kata maaf. Apabila kita kesalahan, misalnya, Bu, Ibu itu salah, itu keterangannya gini. Oh iya, maaf, terima kasih atas koreksinya. Maaf ya, saya salah untuk ini. Jadi kita akan seperti apa? Jadi tidak perlu kita merasa gengsi, aku guru kok salah seperti itu. Tidak apa-apa. Sehingga anak juga akan terbiasa minta maaf. Dan kita juga mengajarkan anak-anak, ayo minta maaf ke temannya. Bukan begitu, tapi cara menyampaikan maaf itu, misalnya temannya ada anak yang berkonflik, ya udah salaman, maaf-maafan, seperti itu kan, seperti itu. Tapi kamu tahu ketika melakukan ini maka temanmu akan seperti ini, maka kamu akan seperti ini. Biasanya kita akan validasi dulu nih, validasi perasaannya. Saya tahu kamu terluka dan lain sebagainya. Silakan kalian memaafkan supaya lebih ini. Jadi cara-cara untuk menyampaikannya pun itu lebih baik. Ketika kita menyampaikan maaf, ya maaf, itu akan berbeda ketika maafkan ibu ya. Nah, itu kan berbeda. Gitu. Kata tolong itu juga menimbulkan rasa untuk dihargai. Misalnya, ambilkan kapur itu, ambilkan penghapus itu. Gitu. Itu akan anak merasa, mongkonai, seperti itu ya mungkin ya. Tapi ketika kita, tolong, saya minta tolong diambilkan itu, anak merasa dihargai nih. Oh ya, aku dianggap nih, aku dianggap. Karena masih tolong. Seperti itu. Kemudian terima kasih. Tentunya ketika melakukan sesuatu, terima kasih. Kamu sudah melakukan ini, terima kasih, seperti itu. Itu kemudian akan menjadi empati dari kita ke orang lain, juga orang lain ke kita dan ke teman-temannya seperti itu, sehingga itu akan menjadi satu kondisi yang akan lebih baik, saling menghormati, seperti itu. Itu kunci dari salah satu yang kita gunakan dalam hipnoterapi, karena kata-kata itu kan menyamankan ya. Yang pertama pasti menyamankan. Ketika kita menggunakan kata-kata itu menyamankan. Nah, disitulah anak menyaman, berarti trust-nya terbangun dengan kita, selaras dengan kita, baru kita bisa masuk ke selanjutnya apa yang kita mau. Seperti itu. Jadi, lalu pilih ya, kata-kata yang menerangkan sesuatu harus jelas. Harus jelas. Tidak menggunakan kata-kata negatif, hindarkan kata jangan, lalu kata yang sifatnya ambigu gitu ya. Ketika kita menerangkan sesuatu, sebaiknya sebelum masuk ke sebuah materi itu kita ada persepsi. Jadi artinya kita menghubungkan sesuatu. Misalnya kita mau ngomong tentang apa, tentang kendaraan, kita ngomong berapa banyak kendaraan ini, kemudian kita hubungkan ke materi itu, sehingga anak itu akan mengerti, oh ya saya ngerti. Itu yang cause effect, jadi sebab akibat. Sehingga kita bisa masuk ke situ. Itu, seperti itu Pak Novan.
Sebetulnya magic words-nya itu tidak sulit ya Bu Titis ya, dan itu kita sudah tahu semua sebetulnya. Jadi ada Udah. kata maaf, permisi, tolong, dan terima kasih. Hanya mungkin penerapannya kadangkala kan kita sendiri disesuaikan dengan sikon kita ya Bu Titis ya. Apakah Iya. kita sedang emosi, sedang sedih, sehingga kata-kata itu mungkin penempatannya tidak menjadi tepat ketika sikon kita sendiri tidak dalam kondisi yang nyaman gitu kan. Iya, Pokoknya betul. sedang marah, apa sedang sedih, akhirnya kata-kata yang tadinya harusnya memiliki magic gitu ya, memiliki apa ya, sihir tanda kutip gitu ya, terhadap apa namanya, peserta didik itu menjadi salah makna ya, salah arti, sehingga tidak menimbulkan respon yang nyaman juga gitu Iya, betul. dari Jadi siswa kalau gitu loh. jadi kalau kita lagi nggak enak ini di depan kelas mau ngomong sama anak, udah jengkel, sebaiknya kita diri hipno self dulu ya. Hipno diri kita sendiri, kita Nah, berhenti aja dulu Pak Novan, berhenti, kita tarik nafas dulu sebentar, ya dengan 3 detik, keluarkan lagi. Oke, kita tenangkan, ya sekarang supaya logika kita jalan, sehingga emosi kita nggak masuk ketika kita ngomong sama anak-anak, seperti itu. itu hipno apa tadi Bu? Hipno Self hypnosis. self Iya. hypnosis. Ya, ternyata tidak sulit juga ya. Itu Tidak. secara ya. Jadi nggak harus Tadi tidur ya, anak-anak ya. tidur gitu. Tadi ada yang angkat tangan Pak Novan? Ya Bu Aning, silakan Bu Aning. Oke, terima kasih Pak Novan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Komaten. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Moderator. Materinya sangat-sangat menarik Bu. Yang jelas adalah bahwa saya sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang guru gitu ya, artinya tidak pernah untuk terus belajar gitu. Nah, yang menarik adalah gini, apa yang disampaikan oleh panjenengan tadi, kata-kata magic yang terkait dengan permisi, maaf, terus terima kasih. Nah, ini mungkin yang membuat saya harus terus belajar adalah mempaskan, Bu, mempaskan menggunakan kata-kata tersebut, baik itu pada anak kandung sendiri, orang lain, maupun pada lingkungan sekolah. Nah, ini kan yang menurut saya harus terus belajar gitu, mempaskan ramuan kata-kata itu, maksudnya gitu. Nah, kadang-kadang yang itu tadi untuk menenangkan diri sendiri saja itu kadang-kadang butuh latihan terus menerus. Kira-kira gimana Bu trik atau mungkin tips gitu biar nanti ketika mereka agak nada tinggi, kita yang harus kita lakukan tuh apa, mereka agak nadanya rendah ketika kita menggunakan ini biar pas itu gimana gitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Memang itu tadi ya. Jadi kalau masih tarik nafas terus menenangkan diri masih belum tenang, mungkin nanti butuh treatment yang lain Bu untuk self hypnosis ya. Tapi sebenarnya kata-kata ini tuh lah kata-kata yang populer. Ketika itu kita mengatur intonasi suara seperti itu tuh akan menjadi satu respon yang baik ketika anak-anak mendengar. Misalnya selamat pagi anak-anak. Makanya tadi kan tergantung tingkat usia juga Bu. Ketika saya di TK saya bilang selamat pagi anak-anak. Saya tuh nggak mungkin begitu karena SMA. Coba kalau saya begitu ya Pak Novan karena SMA, mungkin mereka bersorak-sorai jadinya ya. Tapi mungkin ke anak SMA saya lebih selamat pagi anak-anak. Tetap sikap profesional, tetapi kita sampaikan salam itu dengan intonasi suara yang berbeda. Jadi kan lebih pas. Kemudian untuk kata maaf biasanya seringkali terjadi adalah egonya kita itu tidak mau meminta maaf. Nah itu dengan semakin seringnya kita mengatakan ini, maka kita bisa menyeimbangkan ego kita. Kan maaf itu tidak harus selalu salah ya Bu ya. Nah, seperti itu. Tetapi juga ketika mendisiplinkan anak-anak ketika rame dan lain sebagainya, kalau kita ikut tinggi, biasanya begitu ya Bu ya. Ketika anak-anak rame, kita ikut teriak. Seperti itu. Padahal sebenarnya mereka ketika kita diam, mereka sudah bisa lihat ini body language kita, nonverbalnya kita bisa lihat nih. Oh, gurunya datang nih, gurunya. Kalau mereka tidak, ini juga bisa kita menggunakan suara tinggi atau justru kita menggunakan suara yang pelan. Kadang ada yang seperti itu kan Bu ya. Ini sebenarnya untuk mendapatkan atensi mereka. Nah, ketika atensi mereka maaf Pak Novan. Maaf Pak Novan, izin sebentar saya ambil baterai ya. Kayaknya iya. ini ya. Iya.
Ya Bu Titis ya, kami nunggu narasumber ya. Sangat menarik ya Bapak Ibu kalau ternyata magic words itu sederhana ya, cuma ada 4 sebetulnya, maaf, permisi, tolong, dan terima kasih. Dan ini sebetulnya 4 magic words ini sudah kita sangat hafal gitu ya dari kecil sampai sekarang. Hanya kadang-kadang tadi Bu Titis bilang tergantung sikon kita, bagaimana suasana kita, pribadi kita, apakah dalam suasana nyaman atau tidak. Ketika nyaman mungkin kata-kata ini magicnya keluar gitu ya, sihirnya keluar sehingga anak-anak dengan mudah akan patuh terhadap kita. Tapi ketika sikon kita dalam kondisi yang tidak nyaman, mungkin capek, mungkin sedang marah, mungkin sedang pusing dengan berbagai macam tugas-tugas guru yang menumpuk, tugas tambahan yang menumpuk, akhirnya kata-kata ini magicnya hilang gitu. Sehingga kata yang sama dengan intonasi yang berbeda, sehingga itu menjadi apa ya, bermakna lain bagi peserta didik kita gitu ya, sehingga tidak lagi melahirkan yang namanya tadi rasa dihargai, kemudian rasa nyaman bagi peserta didik kita, maupun pada akhirnya tidak menumbuhkan rasa empati terhadap peserta didik kita gitu ya, karena tadi itu, kecuali kalau kita menggunakan kata-kata ini dalam kondisi kita yang nyaman, sehingga magicnya gitu ya, magic dari 4 kata ini itu keluar, sehingga anak tadi ya, kata Bu Titis bilang bisa menjadi dihargai karena kita tadi bilang terima kasih, kemudian tolong tolong Bapak ambilkan ini gitu ya. Kemudian ada kata maaf kalau memang kita salah gitu kan, bukan berarti guru itu tidak boleh salah gitu Bapak Ibu ya, karena guru juga manusia juga kan, jadi kadang kesalahan itu baik itu hilaf maupun yang lain juga itu pasti kita alami dalam pengalaman kita mengajar. Nah kemudian ada namanya lebih rasa nyaman. Jadi kalau ketika kita menggunakan 4 kata ini dalam kondisi yang nyaman, maka peserta didik pun juga akan merasa nyaman gitu. Kalau sudah nyaman tentunya yang namanya interaksi, kalau di sosiologi ada pelajaran namanya interaksi sosial juga sebetulnya, maka interaksi itu akan berjalan dengan baik. Maka pesan yang akan kita sampaikan yaitu tentunya akan sampai juga kepada siswa sesuai dengan apa yang kita inginkan pesan itu. Yang terakhir adalah kalau itu hubungan itu bisa terjalin dengan baik, maka akan menumbuhkan rasa empati terhadap siswa gitu. Kalau sudah ada rasa empati, tentunya siswa juga akan memiliki karakter yang positif gitu, yang baik. Nah dari kata-kata ini, maka ketika siswa itu sudah dalam kondisi nyaman dengan kata-kata kita itu tadi ya, maaf, permisi, kemudian tolong dan terima kasih, maka akan tadi Bu Titis bilang akan tumbuh yang namanya trust atau kepercayaan di antara guru dan siswa. Nah ini kalau sudah ada rasa percaya, tentunya siswa itu akan patuh gitu ya, akan patuh, akan berani curhat, ada apa-apa dia akan mencari kita untuk konsultasi gitu ya, permasalahannya seperti apa. Nah kalau sudah ada trust, disitulah maka tadi Bu Titis bilang kita bisa memasukkan apa sih yang kita inginkan dari anak itu ya, apa yang kita harapkan dari anak itu. Ketika sudah trust itu tercipta, maka apapun yang akan kita dapatkan tentunya peserta didik kita itu akan mendengarkan, akan melakukan apa yang kita inginkan gitu. Jadi itu mungkin tadi yang Bu Titis jelaskan gitu ya. Jadi mulai dari kata maaf, kalau kita bisa menggunakan dengan tepat gitu ya, dimana kita juga dalam kondisi nyaman, maka itu akan menciptakan kenyamanan sendiri bagi peserta didik. Nah kalau sudah nyaman dan itu terus terjadi, maka lambat laun akan menciptakan trust atau kepercayaan peserta didik kita terhadap diri kita sendiri. Ya, kalau sudah percaya, tentunya mereka akan loyal terhadap kita, Bapak Ibu, sama dengan kita dengan orang lain. Ketika kita sudah sangat percaya dengan orang lain, tentunya kita akan kayak loyal lah. Jadi apapun akan kita percayakan terhadap orang itu, karena kita memang sudah trust-nya tinggi sekali. Nah kalau sudah trust itu tercipta, maka apapun yang kita katakan terhadap siswa, maka siswa akan percaya dan mau melakukan. Sama dengan kita ketika kita sudah trust terhadap orang lain, maka kita akan percaya dengan apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, kita akan percaya begitu. Ya,
Halo Bu Titis. Ya, halo. Oh, saya kira terlempar Bu. Lah gambarnya hilang ya Bu. Saya sudah masuk lagi. Oh. Ya. Jadi sungkan. Jadi Monggo. ya. Jadi mungkin melanjutkan Bu Nizam. Maaf, boleh tahu Bu Nizam ini mengajar tingkat apa ya Bu? SMA Ibu. SMA. Nah, Iya. SMA ini memang masa ini ya Pak Novan ya, untuk komunikasi, Bu Nizam, kita juga komunikasi, kita tempatkan diri kita sebagai teman kalau buat mereka. Karena mereka ini dibilang dewasa belum penuh kan, mereka udah ini mulai mencari nih jati dirinya. Dan kata-kata ini Bu, kalau untuk anak-anak ini sangat efektif. Kenapa? Karena mereka itu kan sedang eksistensi diri nih. Jadi kata-kata seperti itu memberikan ruang buat mereka untuk mengeksistensikan diri. Nah, ketika dalam satu kelas mereka sudah bisa membaca nih, beda dengan anak-anak TK ya. Kalau anak TK mungkin kita bisa bersuara lebih tinggi untuk mendapatkan attention mereka. Tetapi kalau untuk anak-anak yang SMA biasanya ketika kita masuk kita diem seperti itu, kita tenang, itu mereka sudah akan melihat body language kita menunggu mereka. Itu mereka biasanya akan tenang. Dan kita tidak perlu mengeluarkan suara. Kalau kita ingin mereka bersuara pelan ya kita, kalau sudah selesai, biasanya kan banyak nih kalau belum selesai silakan ngomong di luar atau bagaimana begitu ya. Kata-kata itu sebenarnya untuk membuat suasana bahwa mereka memang harus diam, itu perintah secara tidak langsung seperti itu. Itu boleh digunakan. Kalau untuk anak-anak TK karena pengalaman saya di PAUD, kalau anak TK biasanya saya mungkin ketika anak Rowami tidak terkendali, kemudian saya bilang kalau kau suka hati tepuk tangan, nah itu mereka udah attention ya, mereka tepuk tangan, kemudian saya turunkan suara saya. Ketika mereka sudah naik itu udah attention ke saya turunkan suara. Ayo tenang dan duduklah. Ya, suaranya menjadi pelan, itu mereka akan menjadi tenang. Kenapa? Karena itu adalah cara saya mendapatkan attention mereka. Di situ rasnya terbuka ya, saya tadi bilang reticulum activitasnya terbuka. Saya perintahkan dia untuk tenang, dia akan langsung tenang. Bisa juga digunakan untuk SMA Bu. SMA seperti itu. Jadi kayak gini loh, jangan dikasih kesempatan dia mikir gitu loh. Gitu ya. Jadi kita bisa mengetuk meja atau apa, tapi nggak perlu yang tenang gitu. Tinggal kita mengetuk meja gitu aja, mereka kan sudah mendapatkan attention mereka, kemudian kita langsung silakan duduk, tenang, silakan duduk. Jadi katanya singkat, nggak usah panjang-panjang Bu. Kalau panjang-panjang nggak didengerin sama anak-anak jelas itu. Jadi silakan duduk tempatnya. Oke? Itu nanti akan surut gitu, biasanya surut mereka berangsur-angsur. Oke, terima kasih. Kita bisa mulai ya. Ada yang bertanya? Atau ada yang mau bercerita kepada saya? Itu sebenarnya itu untuk kita membuka percakapan dengan mereka. Kemudian menempatkan kata-kata magic word itu pada tempatnya. Tadi kan sudah, ketika sudah mulai diam, kita bilang terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan, nah seperti itu. Jadi itu adalah bentuk kita untuk mendapatkan perhatian, langsung kita sambung dengan untuk memberikan perintah. Itu masuk Pak, karena rasnya itu udah terbuka sehingga dia ngikutin nih, saya ikut dia berarti. Seperti itu. Seperti itu ya Bu. Iya, bagaimana Bu Ani? Terima kasih Bu. Terima kasih penjelasannya dan insya Allah akan terus saya praktekkan dalam rangka terus belajar. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Kalau terkendala dengan mungkin mic-nya atau bagaimana, silakan ketik pertanyaan di kolom chat, nanti saya bacakan biar Bu Titis yang akan menjawab. Silakan Bapak Ibu raise hand kalau ingin bertanya langsung melalui mic. Kalau belum ada, Bu Titis. Oh, silakan Ibu Mia nggih. Ada dua, alhamdulillah. Silakan Bu mana? Bu Mia silakan. Assalamualaikum. Jadi siapa dulu Bu? Pak. Bu Mia silakan. Habis itu Baik. baru Bu Ani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia, guru SMK. Saya ingin bertanya Pak. Ya, saya ingin bertanya Bu, Pak, kalau misalnya kita dalam situasi kelas yang memang gaduh, anak-anak punya kesibukan sendiri, apalagi begini, kalau misalnya kita berada di kelas yang posisinya adalah
anak-anak tersebut mengerjakan tugas lain. Nah, untuk menegurnya tanpa melukai hatinya, yang baik dan benar itu seperti apa? Soalnya kan gini, sebagai guru kita juga punya materi yang harus disampaikan kepada anak-anak. Dan kalau misalnya mereka fokusnya ke yang lain, itu bagaimana untuk mengkondisikannya? Begitu Pak, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Titis langsung dijawab. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mia. Ini kita mau menyampaikan materi kita, tetapi anak-anak sibuk. Artinya begini, ini jamnya siapa gitu kan? Kalau artinya itu jamnya kita, artinya kita mengharapkan mereka untuk menghentikan itu semua kan? Dan itu otoritas kita sebenarnya untuk menghentikan kegiatan mereka di luar jam pelajaran kita. Seperti itu. Dan yang melakukan siapa? 1-2 orang atau hanya beberapa atau hanya kelompok kecil atau semuanya? Ketika itu hanya 1-2 orang atau kelompok kecil, untuk menegurnya bagaimana? Yang pertama kita dekati supaya tidak melukai, supaya tidak terdengar dengan yang lain. Jadi kita dekati dulu. Ya, permisi. Kalian mengerjakan apa? Ya, jadi yang mengerjakan berapa orang, Bu Mia? Apakah seluruh kelas? Seluruh kelas enggak, cuman beberapa orang cuman di titik yang berbeda gitu loh, Bu. Ibaratnya kalau misalnya dari 26 anak itu bisa 6-7 anak. Berarti kita mendekati saja, Bu. Kalau seperti itu kita dekati anaknya, kita ngomongnya tidak keras sehingga tidak banyak terdengar. Ya, permisi, kalian mengerjakan apa? Gitu. Jadi tidak langsung, kalian yang ini dikerjakan di tempat yang lain atau bagaimana. Tapi kalian sudah mengerjakan apa? Oh iya, baik, kalian mengerjakan itu. Sekarang simpan, misalnya simpan, kemudian ikuti pelajaran saya terlebih dahulu. Jadi kita menegurnya seperti itu. Kalau masih nggak bisa juga, Bu, kita kelompokkan mereka. Bisa jadi kita kelompokkan sehingga kita pengawasannya lebih gampang. Siapa nih yang mengerjakan? Apakah kita mau beri kesempatan dia? Ataukah tidak? Kalau tidak, kita secara tegas, tapi dengan magic board itu tadi, itu kata untuk mereka tidak terluka. Maaf, ini jam pelajaran saya. Ini jam pelajaran matematika. Silahkan disimpan bukunya. Kita fokus pada pelajaran kita sekarang. Sekarang ya, disimpan sekarang. Itu yang saya tadi bilang ada time signal ketika kita menyampaikan. Disimpan bukunya sekarang. Itu time signal. Berarti kita memberikan perintah sekarang, Bu. Dan nggak usah pakai kata tapi. Dan disimpan bukunya dan dengarkan penjelasan saya. Terima kasih. Jadi itu. Jadi ketika kita menyampaikan ke dia juga harus jelas perintahnya apa dan time signalnya jelas. Tapi kalau kita cuma bilang disimpan bukunya, itu biasanya nggak mantep, Pak. Tapi kalau kita bilang sekarang, itu yang menjadi kunci untuk mereka bisa menghentikan aktivitasnya pada saat itu. Seperti itu. Bagaimana, Bu Mia? Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Yang berikutnya tadi Bu Wahyu angkat tangan, jadi bertanya atau tidak? Kalau tidak, Bu Sri Wahyudi, siapa tadi ya? Bu Wahyu. Atau Bu Nuning? Bu Nuning, silakan Bu Nuning. Masih unmute, Bu. Halo Bu Nuning. Pakai 2 gawai ya Bu Nuning? Halo, feedback Bu Nuning. Iya. Yang berikutnya dulu aja. Halo Bu Nuning. Kita ke Pak Edi dulu. Silakan Pak Edi. Halo Pak Edi. Oh, belum siap. Silakan Bu Sri Wahyuni, silakan. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dari teman-teman tadi tentang mungkin mulai bisa
Tapi kalau untuk yang saya tanyakan hari ini itu momen pas kebetulan momen kita Ramadan ya Bu. Itu kebetulan rumah itu dekat musola. Nah, itu ada anak tertentu itu usianya kira-kira kelas 1 SD itu. Jadi kalau sudah mulai apa itu jamaah mulai atau iqomah itu, jadi anak tersebut itu keliling Bu, keliling keliling para jamaah itu dikelilingi terus gitu, berputar terus. Nah, yang saya tanyakan gini, apakah anak seperti itu anak autis atau mungkin anak seperti itu nantinya bisa bisa normal kembali, maksudnya bisa sadar sendiri gitu, atau memang anak usia segitu seperti itu, atau memang termasuk anak autis, itu yang saya tanyakan. Terus yang kedua, ini kan momen Ramadan juga, kebetulan anak saya sendiri Bu, kalau dibangunkan waktu sahur itu sulit banget. Nah tadi dari yang disampaikan Ibu tadi kan dari kita kan inginnya menyapa sesuatu yang baik-baik, seperti minta tolong, menyapa, terus terima kasih, seperti kata-kata seperti itu. Kalau anak lagi tidur membangunkan itu, kalau enggak kata-kata agak keras itu kira-kira apa mungkin bangun gitu. Terus akhirnya karena enggak bangun-bangun itu kadang sebagai seorang ibu itu kadang kan akhirnya enggak sadar, terus karena waktunya juga mepet seperti itu. Atau mungkin ada tips-tips tersendiri dari Bu Titis untuk masalah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Maaf tadi yang pertama dia berkeliling ya. Berkeliling itu artinya dia setiap hari atau setiap saat atau hanya pada saat itu saja? Jadi kalau sudah mulai sholat dia mengelilingi para jamaah itu. Sebelum iqomah? Dianya itu sama teman-temannya, gitu. Oh, begitu. Iya. Jadi waktu iqomah itu karena semuanya berdiri dia nggak ada kerjaan itu kan? Karena teman-temannya juga udah mulai sholat. Seperti itu ya. Ya, Bu. Jadi begini, kalau kita mau mengatakan apakah anak kita masuk ke autis atau masuk ke hiperaktif, itu tentunya harus ada judgement atau harus ada legalitasnya dari yang ahli seperti saya sampaikan tadi. Tetapi kita bisa melihat tanda-tandanya, itu bisa dicari tanda-tandanya seperti itu. Misalnya kalau mohon maaf Bu Titis. Ya. Pakai dua gawai. Enggak, mungkin Bu Sri Wahyuni bisa di-unmute dulu sehingga nggak bocor di feedback. Nah, bagaimana? Oh, silakan lanjut Ya. Bu Titis. Jadi begini, untuk yang tadi anak yang berkeliling itu, yang pertama kan saya tanyakan apakah waktu sebelumnya dia begitu enggak, dia main sama temannya, gitu. Nah, untuk kita mengetahui apakah anak ini autistik, apakah anak ini ADHD atau ada gangguan yang lain, tentunya harus ada yang menyatakan secara lebih berhak ya, apakah itu dokter atau psikolog. Tetapi kita bisa membaca ciri-ciri. Kalau anak autistik biasanya dia terganggu dengan interaksi sosial. Interaksi sosial itu antara lain ketika dipanggil dia tidak menengok, melakukan kegiatan sendiri sehingga dia kayak punya dunia sendiri, tidak bisa fokus. Jadi dikasih tahu, diajak ngobrol juga dia tidak respon. Terus melakukan sesuatu secara berulang-ulang tanpa makna. Misalnya dia kelilingin meja, keliling aja gitu, tapi nggak ada maknanya. Atau ada kipas angin dia lihat kanan kiri dia ikut seperti itu. Itu bisa kita masukkan sebagai gejala autis. Nah, apabila ini ada semua, baru kita harus rujukkan. Ini kok saya mencurigai tanda-tanda seperti ini ya. Sebaiknya ini dibawa ke yang berwenang supaya ada apa sebenarnya kondisinya. Jadi diagnosanya itu yang menegakkan adalah yang memang mereka punya kompetensi untuk itu. Nah, untuk anak-anak ini bisa jadi dia ini anak yang kinestetik, anak yang aktif seperti itu. Ketika dia sama teman-temannya nih sebelum iqomah dia main. Setelah itu
teman-temannya ikut sholat semua. Dia bukan nggak sholat ya. Teman-temannya udah nggak ngereken dia karena sholat. Sehingga dia mencari kegiatan lain yaitu keliling. Nah, ini kita harus ketahui dulu, Bu. Ini di rumah gimana sih, pola asuh di rumahnya gimana nih? Itu kita harus tahu dulu. Bisa kita kasih tahu, bisa nggak dia dikasih tahu? Duduk, diem. Nah, ayo sini, tolong duduk, diam. Tolong sholat ya sekarang. Nah, dia menurut nggak? 3 kali kata itu kita ucapkan. Paling tidak 3 kali untuk dia bisa masuk ke pikirannya. Jadi, kalau dalam 3 kali itu dia tidak, ya berarti kita pegang dia. Biasanya kita pegang dia untuk diletakkan di samping orang yang lebih dewasa misalnya. Jadi kayak ditunjukkan ini loh ngikutin sholat, ditunjukkan seperti itu. Itu apabila dia tidak ada kelainan, Bu. Tetapi kalau ada tanda-tanda yang seperti saya sampaikan tadi, itu sebaiknya dirujukkan ke sana. Karena kalau ada tanda-tanda seperti itu, biasanya mereka itu nggak bisa diajak ngomong dengan hanya selintas, ayo diam, ayo sholat gitu, dia nggak bisa. Jadi benar-benar harus personal kalau ngobrol sama dia. Seperti itu untuk anak-anak yang apalagi masih kelas 1 ya. Kelas 1 itu masih transisi juga dari TK ke SD. Ini masih itu masih anak-anak waktunya main gitu loh, masih kebawa gitu loh. Jadi kalau dia tidak terbiasa dengan acara sholat yang lebih tenang seperti itu, dia tidak dibiasakan dari rumah, hal itu juga akan menjadi seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi, dia akan muter seperti itu. Jadi itu bisa jadi seperti itu. Yang pertama, yang kedua tadi ngapunten, apa tadi ya, Bu? Yang kedua tadi bangunkan anak kan pas musim Ramadan itu. Jadi kalau dibangunkan itu kalau nadanya nggak agak tinggi gitu, kemungkinan mungkin dia bawah sadar gitu. Tadi masih tidur itu. Lah caranya bagaimana itu? Nah, ketika anak-anak ketika kita kalau biasanya gini, kalau tidak bisa dari suara aja kita pakai sentuhan kan, bisanya gitu. Tapi kadang-kadang anak-anak itu lelah banget. Nah, ketika kita memberikan sentuhan itu, kita tidak perlu suara keras. Ayo tolong bangun waktunya sahur, ayo sahur sekarang. Sahur sekarang. Bu, itu penting Bu ya, time signal itu tadi ya Bu ya disampaikan. Jadi sekarang. Ayo bangun sekarang. Kalau cuma ayo bangun, kadang dia tidak. Tapi kalau bangun sekarang, itu bisa menjadi satu perintah yang harus dilakukan dia saat ini juga. Itu seperti itu. Kemudian bisa juga cara lain. Usianya berapa, Bu? Masih unmute, Bu Sri Wainingsi. SMP kelas 3, Bu. SMP kelas 3. Sebenarnya itu bisa kita ada yang namanya gini Bu, biasanya dilakukan untuk anak-anak kecil sih, tapi boleh dicoba lah. Ini namanya hypnosleep. Jadi memberikan sugesti ketika dia sebelum tidur. Nah biasanya kita samperin ke kamarnya ketika dia udah mau tidur. Nah posisi dia sudah ngantuk-ngantuk itu Bu, apa ya kita kalau bilang orang Jawa bilang apa liar-liar gitu ya. Udah setengah-setengah merem kayak begitu Bu. Itu adalah posisi paling enak untuk memasukkan sugesti. Jadi ketika dalam posisi itu kita bilang besok bangun jam 2 ya. Besok pagi bangunnya jam 2 pagi. Sahur. Itu diulangin aja 3 kali gitu Bu di telinganya itu. Itu namanya hypnosleep karena itu akan masuk ke alam bawah sadarnya dia sehingga menjadi belief buat dia dan kemudian menjadi perilaku di besok paginya. Tapi time signalnya disampaikan besok pagi jam 2 pagi. Besok pagi. Jadi itu harus dijelaskan ke dia ketika kita menyampaikan. Itu namanya hypnosleep. Biasanya itu kalau untuk anak-anak itu kalau kita biasanya orang tua besok bangun pagi anak sekolah itu seperti itu anak-anak kecil-kecil. Tapi ini bisa digunakan juga sebenarnya. Bisa digunakan untuk orang lain atau bisa digunakan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau ketika kita menggunakan diri kita sendiri, artinya kita memprogram otak kita untuk kita melakukan seperti apa yang kita harapkan. Seperti itu. Boleh dicoba itu, Bu? Iya. Ya, terima kasih Bu Titis. Ya, terima kasih. Bisa saya terapkan ke anak saya. Terima kasih. Iya, ada. Mohon maaf Bu Sri Wainingsi. Ya, terima kasih dari Anda.
Ya tadi ilmu baru lagi Bu Titis ya, ada hypnosleeping ya. Halo Bu Sila, ini sih tolong di mute Bu. Iya, terima kasih. Iya, tadi ada ilmu baru lagi ya, hypnosleeping. Bu Titis, ini kita kan sudah 14.30 lebih, tapi ini Pak Edi masih raise hand, masih diberikan kesempatan Bu Titis ya. Untuk Pak Edi mungkin ingin bertanya. Masih di mute Bu suaranya, Bu Titis. Masih mute Bu. Iya, bisa Pak. Jadi mungkin nanti Pak Edi sama ini ada satu lagi Bu Riawati bisa ya, saya jawab nanti. Oh, siap. Ya. Silakan Pak Edi, kalau ingin ada ditanyakan silakan. Kami berikan kesempatan Pak Edi Praitno. Silakan Pak Edi. Pak Edi. Oke, mungkin belum siap Bu. Silakan Bu. Tadi siapa Bu? Riana. Silakan Bu Titis. Ya, Bu Riawati, maaf mau tanya saya Bu Ria, guru TK, bagaimana cara kita untuk anak yang tidak mau mengucapkan minta maaf ketika dia salah, padahal kita mencontohkan sehari-hari dan mendekati meminta dengan baik, tetapi malah dia menangis dan tetap tidak mau mengucapkan minta maaf pada temannya. Ya, namanya anak itu masih egosentris. Jadi dia itu kalau udah merasa benar, dia tidak mau minta maaf, itu seringkali terjadi untuk anak TK, itu wajar sekali terjadi. Aku tidak mau, aku kan tidak salah, seperti itu. Jadi yang pertama memang modeling, itu mencontohkan, itu jangan bosan ya Bu mencontohkan, tiap hari kita contohkan untuk kita meminta maaf ya, sehingga kalau itu dia lihatkan ke kita, teman-temannya juga begitu. Terima kasih, maaf ya, maaf gitu. Ketika dia tidak mau itu kita nggak usah paksa, jangan paksa dulu untuk dia harus minta maaf, bukan begitu. Tetapi kita dekati dengan baik. Aku kan nggak mau, kenapa kamu tidak mau minta maaf? Seperti itu. Kalau dia menjelaskan kenapa, oh iya, tahu, iya kamu ingin ini kan, temanmu terluka ketika seperti ini, begitu. Jadi ada cause effect-nya, ada sebab akibat. Sehingga dia ngerti, kan dia nggak ngerti ini, ketika dia tidak mau minta maaf itu dia nggak ngerti. Ada yang sebenarnya dia nggak mau benar-benar dia begitu. Nggak bisa sekali sih kita nyampaikan itu. Ketika kamu seperti ini, maka temanmu seperti itu. Sebaiknya minta maaf ya. Silahkan minta maaf. Begitu. Temannya juga begitu. Kemudian ketika mereka minta maaf, jangan lupa kita ucapkan terima kasih. Tapi nggak usah bosen ya Bu ya. Artinya kita contohkan tiap hari. Kita afirmasinya pun tiap hari. Kadang-kadang anak udah yang terbentuk. Karena saya pernah begini. Ketika dia melakukan sesuatu, saya hanya mau bilang begini loh. Bunda akan pinjamkan itu kalau kamu mengucapkan tolong pinjam. Itu nggak mau bener dia. Dia nangis, teriak-teriak sampai lemari itu ditendang-tendangin sama dia di sekolah itu. Saya bilang ke mamanya, nggak usah reaksi, lihat aja cara saya. Saya bilang gitu. Dan saya bilang, tidak, maaf, tidak. Bunda akan pinjamkan kalau kamu bilang tolong. Dia masih nangis. Saya tetap bilang, maaf, tidak, seperti itu. Jadi meskipun kita menolak itu harus ada kata maaf itu, maaf, tidak, gitu. Kemudian itu akan, ketika kita berapa kali kita mengucapkan itu 3 kali, itu akan, akhirnya dia akan merasa ini dulu, apa namanya, kayak lendeh gitu loh Pak. Lendeh, kemudian baru dia bisa, ya, tolong Bunda, seperti itu. Jadi memang butuh kesabaran, tetapi jadi tegas-tegas tapi tetap sopan gitu loh. Sehingga anak tidak terlalu terluka, tidak dibentak, tidak merasa kita ini otoriter seperti itu. Tetapi dia tetap mengakui otoritas kita sebagai guru. Begitu Pak Novan. Baik Bu Titis, Bu siapa tadi yang bertanya? Bu Ria, sudah jelas Bu ya? Riawati. Bu Riawati ya. Baik, ini tadi di chat ada yang tanya sertifikatnya gimana Bapak Ibu, begitu mengisi langsung jadi langsung terkirim ke email Bapak Ibu masing-masing, nanti dicek. Monggo Pak Edi, ini Pak Edi tadi kayaknya udah siap bertanya Bu. Silakan Pak Edi. Halo Pak Edi. Jadi sempat kameranya terbuka, mungkin ingin bertanya.
sebelum mungkin webinar kita berakhir, silakan Pedi. Ya, silakan Pedi. Iya, ini saya terima kasih sekali dapat tambahan, terutama kata-kata magic tadi. Yang dulu yang saya dapat itu hanya 2. Saya di MI ini ya. Yang saya dapat dulu 2 hanya terima kasih dan mohon maaf. Ternyata ada tambahan lagi 2 tadi, permisi dan apa tadi ya? Tolong Pak ya. Oh iya, perisi dan tolong ya. Ternyata itu saya lebih kepada ini cara belajar tadi yang bukan kinestetik, bukan audiovisual. Satunya apa tadi, Bu? Visual, auditory, dan Auditory. kinestetik. Nah, lebih kepada kinestetik rasa ya. Dengan kata-kata tolong tadi ternyata memang pengalaman saya sangat mujarab sekali. Nah ini pengalaman yang ada di kelas, kemarin tuh sempat di kelas itu ada 2 anak bertengkar. Ternyata emosi saya terpengaruh oleh 2 anak yang bertengkar tadi. Ketika saya mencoba menenangkan diri belum bisa, saya keluar kata-kata diam, yang nggak diam saya jewer. Ternyata yang tidak apa tadi, tidak bertengkar tadi itu malah yang saya jewer. Ini salah sasaran. Untuk mempercepat mengendalikan emosi tadi, apa Bu triknya tadi? Makasih. Nah, untuk mengendalikan, karena kita kan sudah tahu nih Pak ya kesalahan, makasih Pak Edi. Kita udah tahu nih kesalahan kita sebenarnya salah sasaran gitu ya. Sehingga ya ketika kita salah kita langsung meminta maaf, itu aja Pak. Maaf ya, Bapak tidak bermaksud seperti itu. Tolong maaf ya, tulus loh Pak ya. Jadi jangan maaf gitu ya. Jadi maaf ya, benar-benar Bapak minta maaf ya. Dimaafkan ya, benar ya gitu. Jadi artinya kita tulus karena memang kita mengakui kok kita itu salah gitu, seperti itu. Tapi sebaiknya tidak ada jewer-jeweran ya Pak ya. Anak-anak bisa kok kita ajak ngomong. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih. Saya tambahkan ya, ini kemarin memang sampai orang tuanya yang datang ke sini karena kelihatannya orang tuanya yang ibu itu kurang menerima, tapi bapak alhamdulillah sudah menerima. Nah ini yang sekarang ini masih belum saya bisa klik dengan anaknya ini. Kalau saya masuk kelas itu masih ada rasa kurang harmoni gitu. Berarti saya harus minta maaf kepada anaknya yang salah sasaran tadi Bu ya. Iya betul Pak, langsung kepada anaknya. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Baik Pak Edi. Tadi betul disulang, tidak lagi ada jewer-jeweran. Ya memang kadang-kadang kita aneh ya Pak Edi ya, ketika kita sudah capek, sudah lelah gitu, terus ngomong baik-baik, kadang-kadang juga tidak didengar, akhirnya emosi lah yang keluar ya, manusiawi kan gitu ya Pak Edi. Mungkin tidak hanya Pak Edi juga sih, saya juga kadang-kadang juga emosi juga meluap-luap begitu. Ya, baik Bu Titis, ini sudah jam, kayaknya menarik banget ya, mungkin kalau diturutin sampai semuanya bertanya mungkin nggak sampai besok nggak selesai Bu Titis. Karena memang pendidik anak itu masing-masing guru punya apa ya, punya pengalaman, punya ada sesuatu yang ingin ditanyakan gitu kan, sehingga ini lagi ada Bu Eli nih, bagaimana, sebentar saya buka kolom chat ini, menghadapi anak yang tidak mau duduk waktu belajar. Nah ini beberapa detik berdiri lagi keliling di dalam kelas. Ini kayak murid saya tadi Bu Eli. Tapi kalau saya kan SMA ya, jadi bahkan dia pun main gitar juga di kelas Bu Eli. Jadi saya biarkan tapi dengan catatan tidak mengganggu temannya. Jadi dia bingung, aduh main gitar tapi tidak mengganggu caranya gitu kan. Akhirnya tidak main gitar Bu, tapi keliling duduk, pindah-pindah duduknya masih gitu. Tapi tidak berani ngajak temennya ngobrol karena tadi saya udah bilang silahkan bergerak, tapi dengan catatan tidak mengganggu temannya yang ingin belajar. Itu dia pindah-pindah Bu, tapi tidak berani mengganggu temannya yang mau belajar gitu. Pada akhirnya apa? Akhirnya begitu dia sudah capek, temannya dideketin gitu, nggak ada yang mau ngomong karena memang tadi pesan saya itu kan tidak boleh mengganggu. Artinya apa? Dia diam Bu, diam dengan dia sambil bergerak-gerak gitu. Tapi alhamdulillah anaknya bisa. Monggo Bu Titis, gimana Bu? Ada yang bertanya?
Ya, tadi ada dua yang bertanya, Bu. Siapa tadi ya? Tentang anak SMA, anak putri yang apa tadi? Apakah magic word bisa dipakai? Ini jawabannya saya mungkin sangat bisa seperti itu. Bagaimana Tis meluluhkan anak seusia SMA yang keras hatinya dan sering emosi, apalagi seorang cewek, apalagi hal ini perlu magic word, ya Bu. Sangat perlu dan dianjurkan. Itu tadi jawabannya. Ya. Lalu untuk yang terakhir yang berkeliling-keliling tadi, saya tahu Bu Eli ini kawan saya, jadi yang dihadapi anak yang usianya itu antara 2 sampai 4 tahun. Jadi seperti itu keliling-keliling wajar karena mungkin dia anak kinestetik. Artinya kita harus tahu dia biasanya tidak tertarik dengan pekerjaan itu atau dia sudah selesai atau bagaimana. Kalau dia tidak tertarik maka sebenarnya di PAUD itu ada diferensiasi pendekatan pembelajaran kan, jadi yang satu mengerjakan apa, satu bisa mengerjakan apa, satu bisa mengerjakan apa. Dia tertarik yang mana. Apabila itu sudah selesai, kita alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain atau dengan adanya sudut pengaman. Seperti itu kalau untuk anak TK. Begitu ya. Bu Eli singkatnya seperti itu. Nanti kalau masih kurang jelas bisa WA saya ya. Gitu. Terima kasih. Nah, kalau Bu Eli bisa WA yang lain gimana Bu Titis ini kalau ada ingin bertanya bagaimana ini nanti kalau masih kurang puas lah ya. Nah itu. Atau mungkin saya datang ke Ponorogo ya Pak ya. Atau kita adakan webinar dengan tema yang lain Bu Titis ya, sehingga semua Bapak Ibu bisa kemudian berinteraksi lagi terkait tentang cara mendidik yang asik itu tanpa sanksi gitu kan. Ya, baik tadi ada kata diferensiasi Bu, saya garis bawahi di diferensiasi. Memang di kurikulum Merdeka itu kan ada yang namanya diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, di mana kita mengajar sesuai dengan gaya belajar siswa dengan bakat dan minat, sehingga anak-anak tadi Bu Titis bilang mungkin yang dikerjakan tidak sesuai dengan keinginannya, sehingga anak itu keliling-keliling gitu kan, karena memang tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, ya inilah yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu yang dari guru penggerak itu sangat paham sekali tentang pembelajaran diferensiasi. Ya baik Bu Titis, kalau di kalau dilanjutkan ya sampai pagi kita nggak selesai Bu Titis ya. Menarik sekali. Ya sempat masak nanti kalau dilanjutkan untuk ibu-ibu ini. Iya, ibu-ibu biasanya ingin buru-buru pulang, kalau bapak-bapaknya pulang tinggal makan ya Bu Titis kan. Ibu-ibunya yang bingung untuk masak. Baik Bapak Ibu, demikian webinar kita kali ini dengan tajuk apa tadi, kekuatan komunikasi dalam mendidik. Memang komunikasi yang tepat itu memang sangat penting di dalam mendidik. Tadi ada kata magic word ya, yaitu maaf, permisi, tolong, dan terima kasih. 4 kata ini sebetulnya hal yang familiar sekali, kita semua hafal, kita juga tiap hari mesti mengatakan ini, hanya mungkin penempatannya itu yang tidak sesuai dengan kenyamanan kita, sehingga membuat magicnya, jadi magicnya hilang, jadi tinggal words-nya gitu ya Bu Titis ya, bukan lagi magic words. Panjang lagi ya itu ya. jadi magicnya hilang jadi words gitu kan, jadi cuma hanya sekedar kata-kata gitu kan, sehingga tidak efektif di dalam mengarahkan gitu ya, mengarahkan siswa-siswi kita atau peserta didik kita sesuai dengan tujuan kita dalam mendidik gitu ya. Itu Bu Titis kalau yang mungkin sekilas yang bisa saya rangkum gitu Bu Titis ya. Jadi terima kasih banyak ini Bapak Ibu sudah hadir di webinar kami. Sebetulnya masih ada lagi Bu Titis juga satu seri lagi, jadi webinar mendidik asik tanpa sanksi ini kita bagi menjadi 3 seri Bapak Ibu. Kalau yang kemarin memahami pemikiran peserta didik berdasarkan perkembangan pertumbuhannya, terus yang sekarang adalah bagaimana menggunakan kata-kata tadi, magic words tadi gitu ya, di dalam mendidik, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan sanksi yang tadi Pak Edi bilang gewer begitu ya. Terus nah yang ketiga nanti di sesi setelah Lebaran ini kita juga akan mengundang dari Komnas Anak. Beliau akan memaparkan banyak hal tentang bagaimana kita mendidik itu tanpa harus bersinggungan hukum. Tadi Pak Edi kan cerita ya, sampai ada orang tuanya datang nih gara-gara saya jewer, datang gitu, mungkin tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Apalagi sekarang ada undang-undang pelindungan anak ya Bu Titis ya, undang-undang pelindungan anak gitu, sehingga
menjewer saja itu sudah menjadi kekerasan fisik ya Bu Titis ya, terhadap anak, sehingga kadang-kadang kita juga bingung nih gitu, ini anak kalau nggak dikerasin juga nggak mau denger gitu ya, tapi kalau dikerasin saya nanti terjerat hukum lagi gitu ya. Pada akhirnya guru tidak berada dalam posisi jalan buntu, gimana nih kita harus apa gitu. Nah nanti kalau hari ini kita sudah diajarkan Bu Titis magic words tadi, bagaimana penggunaannya sehingga magicnya tidak hilang, tetap jadi magic words, tidak hanya words saja. Nah setelah Lebaran kita akan diajak oleh Komnas Anak bagaimana kita mendidik itu tidak tidak berkonsekuensi hukum terhadap kita. Nah kalau kita juga sudah tahu itu, nanti tentunya kita ketika mendidik peserta didik kita akan merasa nyaman gitu, karena kita sudah tahu ilmunya gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak Bu Titis atas waktunya, ilmunya yang luar biasa. Terima kasih. Jadi jangan bosan-bosan Bu Titis untuk berbagi ilmu dengan kita semua di sini ya. Ini kebetulan Ibu-ibu. Ya, kebetulan tidak hanya Ponorogo Bu yang hadir, ini dari berbagai macam dari berbagai daerah. Kalau yang webinar kemarin sampai Sumatera Utara ada itu japri saya gitu kan. Japri nomor saya dari Sumatera Utara. Nah, ini juga tadi saya lihat ada dari Magetan. Jadi tidak hanya Ponorogo Bu Titis, jadi mungkin seluruh Indonesia, karena memang webinar kita ditaruh di PMM Bu Titis. Jadi seluruh guru di Indonesia bisa ikut bergabung dalam webinar kita. Jadi kami tunggu Bapak Ibu di webinar selanjutnya. Insya Allah setelah Lebaran kita akan bertemu kembali di seri ketiga, termasuk parenting Bu Titis. Jadi kita juga ada program nantinya parenting by teacher gitu ya. Kalau selama ini parenting itu dilakukan oleh orang tua ya Bu Titis ya. Di sekolah itu kan kalau kita mengadakan parenting itu mesti orang tua yang diundang. Nah sekarang kita itu sudah bekerja sama dengan salah satu LSM yang berkecimpung di parenting sendiri. Itu kita akan mengadakan yang namanya pelatihan ya, webinar mulai dari April hingga Desember, setiap bulan 1 bulan sekali, dengan dengan cara kita akan diajak nonton film komedi Bu Titis, dan dari situlah kemudian kita akan diajak bagaimana menerapkan parenting berdasarkan tema filmnya gitu. Jadi yang akan melakukan parenting kita. Jadi Bapak Ibu guru akan diajari, dikasih pembekalan ilmu parenting, sehingga kita bisa melakukan parenting itu terhadap anak didik. Jadi kalau selama ini parenting identik dengan orang tua ke anak, nah besok mulai April sampai Desember tiap bulannya, insya Allah minggu ketiga mungkin kita akan adakan webinar tentang parenting by teacher. Jadi gurulah yang akan melakukan parenting terhadap peserta didik. Itu begitu sekedar bocoran gitu ya. Bocoran sehingga nanti Bapak Ibu bisa terus bergabung, dan akan kita share di grup WA. Jadi Bapak Ibu yang sudah bergabung di grup WA itu tidak perlu out dari grup WA, akan kita share semua kegiatan webinar kita sampai nanti di Desember akan kita share, sehingga Bapak Ibu tidak akan ketinggalan informasi segala kegiatan webinar kita, atau luring kita juga nanti akan kita share di grup WA. Begitu Bu Titis, terima kasih banyak. Ini sudah jauh dari deadline webinar. Mohon maaf dari saya jika mungkin ada salah kata, ada salah ucap di hati Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titis. Waalaikumsalam. Oh iya, maaf Bu Sukiyati, bisa kalau gabung di WA grup itu ada di deskripsinya Bu. Ya, silakan bisa dibuka di sana. Baik, sebelum ditutup ada yang mau bertanya mungkin Bapak Ibu terkait sertifikat segala macam, silakan. Jadi bagi yang sudah mengisi Bapak Ibu nanti otomatis sudah terkirim ke email masing-masing ya Bapak Ibu, yang sudah panjenengan isi emailnya ketika mengisi link, sehingga begitu selesai submit itu otomatis langsung terkirim, jadi tidak menunggu setahu saya itu. Jadi silakan setelah mengisi cek di email Bapak Ibu masing-masing. Baik, ada yang mau bertanya Bapak Ibu sebelum roomnya kami tutup?
Iya, nanti di grup akan kita share ya Ibu. Baik, ada lagi yang bertanya? Ini Bapak Ibu semua sudah bergabung ya di grup WA kami, di grup webinar ya, mendidik asik tanpa sanksi gitu nama judul WA-nya. Baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini room akan kami tutup. Sampai jumpa kembali di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada yang minta link absensi.